Di wilayah Lampung, tepatnya di Desa Pekon Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Pringsewu, terdapat sebuah sentra peternakan hewan unggas yang berasal dari daratan Amerika, yaitu ayam kalkun. Di atas tanah dengan luas sekitar 2 hektar ini, beragam jenis kalkun didatangkan dari berbagai negara untuk dikembangbiakkan. Sebagai upaya domestifikasi, atau tepatnya menjadi salah satu produk ayam kalkun jenis lokal yang unggul. Perjalananku di Lampung kali ini tidak sekedar membantu tentang budidaya ayam kalkun, melainkan juga belajar membuat produk olahan dari daging unggas yang dikenal akan suaranya yang cukup khas. Ayam kalkun dikenal sebagai hewan yang tidak memilih makanannya. Namun agar kalkun dapat tumbuh baik dan besar, tentunya diperlukan asupan vitamin serta nutrisi yang baik. Salah satunya makanan dari sayur atau dedaunan seperti daun murbei yang juga ditanam dari kebun yang berada di wilayah peternakan. Tanaman murbei atau istilah latinnya Morus alba biasanya ditanam tidak untuk diambil buahnya saja, melainkan daun dari tanaman yang masih satu kerabat dengan pohon andalas ini dikenal juga merupakan sumber zat besi serta protein. Tak heran jika daun murbei yang seringkali dijadikan pakan bagi ulat sutra ini juga menjadi asupan nutrisi yang baik untuk kalkun atau unggas lainnya. Agar menghasilkan daging yang berkualitas, 3 kali dalam sehari ayam kalkun yang sudah berusia sekitar 2 bulan ke atas harus diberi pakan yang bergizi yang mengandung sekitar 20-24% protein serta sayuran sekitar 70% seperti yang terdapat pada daun murbei. Selain itu, juga diberikan suplemen dan multivitamin agar ayam kalkun tidak mudah terserang penyakit. Ayam kalkun biasanya baru bisa dipanen ketika sudah memasuki usia 6 bulan ke atas. Meski ayam kalkun tergolong unggas yang dalam perkembangannya tidaklah sepesat ayam ternak, namun karena ukuran dagingnya yang besar dan dikenal lezat, hewan ini kini mulai banyak diternakkan di Indonesia. Selain itu, daging kalkun juga dikenal memiliki kandungan gizi yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh, karena lebih rendah kolesterol bila dibandingkan dengan daging ayam dan 2 kali lipat lebih rendah dari daging sapi. Di tempat peternakan kalkun yang sudah berdiri sejak tahun 2006 silam ini, tidak hanya menyediakan daging ayam kalkun mentah atau potongan yang biasa dikenal dengan istilah karkas, melainkan juga terdapat olahan seperti nugget, bakso, serta rolade dari daging kalkun. Kali ini, aku membantu Ibu Irna untuk membuat salah satu olahan dari daging kalkun di sini, yaitu rolade kalkun. Sementara Ibu Irna menyiapkan beberapa rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, serta jahe sebagai bumbu, aku menyiapkan daging kalkun. Daging ayam kalkun mempunyai tekstur yang lebih padat dan sedikit alot bila dibandingkan daging ayam. Agar mudah diolah, daging kalkun harus dipotong kecil dan dipisahkan dari tulangnya atau difilet. Untuk membuat rolade kalkun, selanjutnya daging kalkun yang sudah terpisah dan menjadi potongan kecil digiling sehingga tekstur daging halus dan lembut. Olahan yang biasanya dikenal terbuat dari daging cincang ini dinamakan rolade karena proses membuatnya yang dicincang halus kemudian digulung. Selanjutnya, Ibu Irna menyiapkan kulit luar dari telur sebagai pembungkus adonan. Ini telur dadarnya ya, Bu? Oh, ya, Bu. Rolade sendiri sebenarnya merupakan salah satu resep olahan makanan dari Eropa yang diperkenalkan ketika zaman pendudukan Belanda pada masa silam. Rolade konon berasal dari Prancis, roller yang berarti digulung. Proses selanjutnya, daging kalkun yang telah digiling halus tadi dibuat adonan dengan ditambahkan telur serta bumbu sederhana seperti garam dan merica.
supaya menambah cita rasa dari daging kalkun yang dikenal gurih. Setelah adonan tercampur rata, selanjutnya adonan dipadatkan dan digulung dengan dibungkus daun pisang supaya adonan tidak hancur saat dikukus nantinya. Setelah diolah menjadi rolade, daging ayam kalkun juga diolah menjadi salah satu resep masakan khas Lampung yang dikenal akan sensasi rasanya yang gurih dan menggugah selera, yaitu gulai taboh. Proses pembuatan gulai taboh sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan resep masakan gulai lainnya. Awalnya, bumbu rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan, ditumis bersama jahe dan serai, serta daging kalkun hingga harum dan bumbu sedikit meresap. Layaknya masakan gulai lainnya yang bercita rasa gurih. Tak lupa ditambahkan santan kelapa dan juga daun murbei. Dimasak hingga daging sedikit lunak, serta bumbu meresap sempurna. Sementara Ibu Ina menyiapkan masakan gulai taboh, aku menyelesaikan resep olahan rolade dengan mengukus adonan hingga matang. Beresin dulu. Oh ya, Bu. Kan lebih stabil ya, Pak. Kalau di bawah gini kan Menikmati makan siang dengan menu rolade kalkun dengan kuah dari gulai taboh setelah membantu mengurus peternakan menjadikan lelah seolah terbayar sudah. Daging ayam kalkun yang gurih dan lembut ini terasa semakin istimewa dengan tambahan siraman bumbu gulai yang segar. Masakan gulai taboh dan rolade ayam kalkun ini sangat pas disantap bersama keluarga dan para kerabat. Daging kalkun termasuk dalam kategori daging putih yang kaya akan nutrisi seperti protein dan zat besi. Selain itu, daging kalkun, kandungan lemak dan kolesterol pada daging kalkun cukup rendah. Bahkan berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, anak-anak dalam masa pertumbuhan dianjurkan mengkonsumsi daging kalkun ini karena baik untuk membantu menjaga kesehatan jantung serta sistem kekebalan tubuh. Di bilangan kompleks pertokoan Teluk Betung terdapat karena sajiannya yang dikenal cukup unik. Hampir setiap hari, ketika pagi dan sore hari, warung mie yang dikelola oleh keluarga Koh Aloy ini seolah tak pernah sepi pelanggan. Petualanganku kali ini akan belajar membuat salah satu sajian andalan di warung mie ini, yaitu mie tinta cumi. Dinamakan mie tinta cumi karena bahan dasar untuk pewarna serta campuran mie olahannya menggunakan cairan tinta yang digunakan sebagai sistem pertahanan diri dari hewan keluarga Cephalopoda ini. Meski tinta cumi seringkali menjadi limbah dan jarang digunakan, namun tinta cumi sebenarnya mengandung zat-zat yang baik bagi tubuh bila dikonsumsi. Berdasarkan penelitian, tinta cumi kaya akan zat besi dan membantu mencegah tekanan darah tinggi karena zat antioksidan di dalamnya yang ikut memperlancar peredaran darah. Jalan. Kamu bawa belakang nih. Oh, ya Tante. Siap. Ini siap ya Tante? Udah, siap bawa belakang. Di rumah produksi yang beralamat di Jalan Ikan Hiu Blok C nomor 16 Teluk Betung ini tidak hanya membuat mie tinta cumi, melainkan juga terdapat mie sawi hijau. Setiap harinya,
Koh Aloy turun tangan langsung membuat mie guna diolah sebagai bahan mie ayam di warungnya. Inti proses dalam pembuatan mie adalah percampuran komposisi bahan yang tepat. Dalam membuat adonan mie tinta cumi maupun mie sawi hijau, sebenarnya hampir sama dengan tahapan pembuat mie telur. Cairan tinta cumi serta adonan sawi hijau yang telah di-blender halus kemudian dicampur dengan tepung terigu, telur ayam, serta diberikan tambahan merica dan hanya sedikit garam. Semua bahan ini terus diaduk dengan tangan hingga semua bahan tercampur rata dan adonan sedikit kalis. Edol, bawa ke belakang. Setelah adonan tercampur merata, selanjutnya adalah tahap pemipihan. Adonan mie yang sudah dipadatkan menggunakan mesin khusus hingga membentuk lembaran-lembaran dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, lembaran adonan yang telah padat dipotong atau diiris sesuai dengan ukuran yang telah diatur dan ditentukan pada mesin pencetak, serta diberi tepung tapioka supaya mie nantinya tidak lengket saat disimpan maupun ketika digunakan. Salah satu kunci dari mie olahan produk olahan Koh Aloy ini adalah kualitas produknya yang selalu terjaga. Selain menggunakan bahan baku yang masih segar, adonan mie diproses secara berkelanjutan hingga menjadi produk mie. Selain itu, kandungan sayur seperti sawi hijau serta tinta cumi seakan menambah nilai gizi dari olahan mie. Tinta cumi kaya akan asam glutamat natural yang menambahkan sensasi gurih pada adonan mie, sehingga baik untuk dikonsumsi para penderita hipertensi dan kolesterol, karena cukup membantu mengurangi takaran garam dan lemak. Selain itu, kandungan zat besi sebagai antioksidan yang terdapat di dalamnya juga membantu mengikat hemoglobin serta mioglobin yang dapat membantu mengurangi anemia, serta membantu memperlancar peredaran oksigen di dalam darah ke seluruh tubuh. Akan mengolah tanaman yang juga dikenal oleh masyarakat Palembang dengan istilah kabau ini menjadi salah satu bahan dasar cemilan atau kudapan, yaitu sekotol julang jaling. Untuk dapat diolah dan dicampur dengan bahan lainnya, julang jaling harus direndam terlebih dahulu supaya kadar aromanya sedikit berkurang. Kandungan asam amino serta fosfor pada biji tanaman yang juga termasuk dalam keluarga polong-polongan ini cukuplah tinggi. Tak heran menjadikan julang jaling mempunyai aroma menyeruak yang khas layaknya jengkol maupun petai. Setelah direndam dan dikupas kulit luarnya yang bertekstur sedikit keras, julang jaling kemudian dipotong kecil hingga lembut. Skotel adalah salah satu resep hidangan ala Belanda
yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. Skutel merupakan sajian lengkap gizi yang biasa terbuat dari makaroni dengan tambahan daging cincang serta sayuran di dalam adonannya. Sementara aku menyiapkan julang jaling, Mas Dito bersama dengan salah satu karyawan di rumah produksi kue miliknya menyiapkan sayuran seperti wortel, buncis, serta jagung yang juga termasuk dalam bahan adonan skutel. Bang, ini bang, julang jalingnya udah siap? Udah, ini sekalian ditumis ya, Dul. Oh, ya bang. Selanjutnya, semua bahan isian yang terdiri dari sayur-sayuran ditumis bersama dengan bawang putih, bawang bombay, serta sedikit lada dan garam hingga sedikit layu dan tercium aroma harum. Ada beberapa macam jenis bahan dasar dalam resep olahan skutel. Makaroni merupakan salah satu bahan dasar adonan yang sangat familiar bagi kita. Makaroni yang telah direbus hingga matang dan mengembang, kemudian dicampur dengan telur ayam sebagai pengikat adonan dan juga bumbu beserta bahan isian lainnya seperti sayuran yang telah aku tumis tadi. Tak lupa, julang jaling pun ditambahkan sebagai pelengkap adonan. Resep olahan cemilan ala Belanda ini dinamakan skutel karena proses membuat atau mematangkan adonan menggunakan wadah atau cetakan yang berbentuk cekung. Adonan makaroni yang telah bercampur dengan isian lainnya selanjutnya diberikan topping berupa saus dan parutan keju. Fungsinya, selain menambah cita rasa, juga agar tampak cantik ketika adonan matang setelah dipanggang nantinya. Dulu itu dipanggang dulu. Oh, jangan. Selanjutnya, adonan skutel makaroni dipanggang dengan oven sekitar 15 menit lamanya atau hingga bagian atas adonan kering serta agar seluruh adonan matang. Selain diolah dengan cara dipanggang, bagi sebagian masyarakat juga mengenal olahan skutel goreng. Olahan skutel goreng sebenarnya menggunakan bahan adonan yang sama dengan skutel panggang. Hanya saja adonan makaroni yang telah bercampur bumbu dan isian tadi selanjutnya dipadatkan dan dicetak ke dalam loyang untuk kemudian dimatangkan dengan cara dikukus terlebih dahulu. Setelah adonan matang dan mengembang, selanjutnya adonan dipotong sesuai selera untuk kemudian digoreng. Namun sebelum digoreng, adonan skutel harus dibalur dengan putih telur dan tepung roti terlebih dahulu. Fungsinya, selain agar lebih cantik ketika disajikan nanti, proses pembaluran ini juga berfungsi mengikat supaya skutel makaroni yang memiliki rongga-rongga pada adonan ini tidak hancur ketika digoreng. Olahan skutel hasil perpaduan bahan dasar antara makaroni dan julang jaling ini merupakan cemilan kreasi yang memiliki cita rasa gurih serta cukup kaya kandungan gizi. Berdasarkan uji klinis, julang jaling selain kaya protein juga mengandung karbohidrat, kalsium, serta zat besi yang cukup tinggi sehingga baik bila dikonsumsi bagi penderita anemia dan membantu menjaga metabolisme tubuh. Selain itu, bahan makanan yang sangat khas bagi daratan Sumatera bagian selatan ini lebih aman untuk dikonsumsi bila dibandingkan kerabatnya yaitu jengkol yang memiliki asam jengkolat cukup tinggi yang dapat mengakibatkan gangguan prostat serta ginjal bila dikonsumsi berlebih.